Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai eh, kuliah fisika kuantum. Di sini mungkin Ibu akan menyampaikan eh, beberapa materi secara singkat. Ini tidak bisa terlalu melebar karena waktu terbatas mungkin 40 menit lah jika bisa melaksanakan perkuliahan online. Oke. Untuk materi perkuliahan hari ini adalah mengenai a physical interpretation of quantum theory. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ulas sedikit. Di kuliah sebelumnya kita sudah mencoba menebak dalam beberapa hal pada bentuk persamaan Schrödinger dengan mengandalkan beberapa fakta eksperimental yang sangat mendasar seperti dualitas partikel gelombang dan hubungan dispersi elektron bebas. Tetapi kita tidak berbicara terlalu banyak tentang arti objek utama yang muncul dalam persamaan Schrödinger ya, yaitu fungsi gelombang. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang interpretasi fisik aktual dari teori kuantum yang dirumuskan. Dan juga akan Ibu sampaikan beberapa notasi dan konvensi standar yang sangat penting karena mereka akan eh, akrab dengan kita. Artinya kita akan menggunakan mereka selama perkuliahan fisika kuantum ini. Nah, di materi utama ini kita akan mengenai beberapa submateri. Yang pertama mengenai meaning of the wave function. Dan ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai fungsi gelombang. Lalu kedua kita akan belajar mengenai persamaan kontinuitas. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari mengenai pengamatan operator dan nilai ekspektasi ya. Lalu yang keempat kita akan belajar persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu. Lalu yang terakhir kita akan belajar mengenai superposition, operasi Dirac dan representasi Fourier. Oke, kita pelajari satu-satu. Pertama, jadi ini adalah persamaan Schrödinger dan ini akan sering kita lihat dalam perkuliahan fisika kuantum. Nah, di sini juga Ibu menunjukkan halaman pertama kertas asli yang diterbitkan oleh Schrödinger yang diterbitkan eh, pada tahun 1926. Dan yang menariknya eh, bagaimana Schrödinger menghasilkan karya pada persamaan ini ya. Jadi rupanya pada tahun 1925 atau tahun sebelumnya, De Broglie ini, kemarin kita telah berbicara mengenai De Broglie ya sedikit, dia memperkenalkan ide dualitas partikel gelombang. Ya. Nah, dan ternyata Schrödinger ini tertarik pada ide-ide ya, dan De Broglie ini menyarankan Schrödinger untuk memberikan seminar tentang karya si De Broglie ini. Jadi saat itu padahal Schrödinger-nya pun menolak ya pada awalnya dengan mengatakan bahwa eh, dia si Schrödinger tidak ingin memikirkan teori konyol, tetapi karena eh, punya kepercayaan lah di apa ibaratnya kalau kita mah kalau mahasiswa nih sama dosennya dosen yang ahlinya, nah tapi ini di bawah ini apa ibaratnya instruksi dosen nih, akhirnya si Schrödinger ini menjalankan perintah Berkeley. Jadi eh, si Schrödinger ini melihat lebih dalam ya dalam mengkaji karya De Broglie dan mencoba menyajikannya dalam bentuk yang lebih canggih secara matematis. Makanya sampai sekarang yang terkenal itu kan bersama Schrödinger ya, karena dia yang dia mendalami dan mengkaji lebih atas ide dari si De Broglie ini yang dualitas apa dualitas itu yang sebagai partikel atau gelombang. Dari ide dasar ini sampai si Schrödinger ini mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia
dan hadiah Nobel Fisika kalau tidak salah itu pada tahun 1953. Nah, kalau ini 1933 emang. Nah, jadi eh, hal penting lain yang dilakukan Schrödinger adalah dia menggunakan persamaannya itu untuk memecahkan masalah yang sangat penting dari partikel bermuatan dan potensial kolom. Ya, lalu ini orangnya. Makanya untuk fisika kuantum ini kalau mau eh, belajar mengenai eh, pembuatan prosesor tinggi, nah, minimal teorinya itu harus teori fisika kuantumnya itu harus kuat. Nah, dari paper yang ditunjukkan ini ya, memang tidak semuanya ibu prinsip. Si Sebetulnya si Schrödinger ini benar-benar tidak mengerti arti sebenarnya dari karyanya sendiri ya. Jadi dia benar-benar pada awal menepis pentingnya gitu. Dia tahu bahwa wah ini penelitian ini penting, tapi eh, dia tidak melihat terlalu banyak wawasan tentang interpretasi fisik sebenarnya ya dari persamaannya sendiri. Jadi dia yang bikin, tapi dia juga eh, skeptis atas pemahamannya sendiri. Nah, interpretasi yang benar dari persamaan Schrödinger ini akhirnya dikembangkan sangat lama ya oleh Max Born. Jadi kayak gitu ya, eh, penelitian itu jadi antar generasi, antar peneliti ketika peneliti A mendapatkan sesuatu dikembangkan lagi sama penelitian lain dan ini pun awalnya di Broglie terus ke Schrödinger, Schrödinger dikembangkan lagi sangat lama oleh Max Born. Kayak kita bahas mengenai Born interpretation. Nah mungkin eh, sebenarnya Ibu harus mengatakan juga ya, bukan maksudnya di sini bukan interpretasi yang benar, tetapi interpretasi yang diterima secara umum karena para ilmuwan sebenarnya telah berdebat tentang interpretasi hingga saat ini dan kita hanya tinggal mempelajarinya gitu ya. Dan malah beberapa peneliti masih belum yakin bahwa interpretasi bond ini atau aturan bond ini yang akan eh, menjadi satu-satunya pandangan yang benar tentang fisika kuantum. Dan seiring berjalannya waktu banyak perdebatan, penemuan-penemuan, aturan Bond ini ternyata menjadi landasan teori kuantum standar dan belum konsisten dengan semua data eksperimen seperti yang kita kenal pada tahap ini. Nah, sekarang sebelum merumuskan aturan ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa komentar tentang fisika kuantum yang tentu berbeda dengan fisika klasik ya. Eh, Ibaratnya gini, kalau di fisika klasik, katakanlah kita ingin mengetahui posisi partikel gitu ya, atau kecepatannya kita bisa menemukan posisi gitu ya, atau kecepatannya secara pasti dan eksak dengan beberapa persamaan gitu ya, persamaan Newton atau gaya-gaya yang lain. Tetapi untuk fisika kuantum tidak bisa dipastikan gitu ya, letak katakan elektron di sebelah mana. Makanya eh, muncullah probabilitas, jadi peluang posisinya, gitu ya, peluang posisi elektron. Jadi dalam fisika kuantum, meskipun kita memiliki pengetahuan lengkap tentang keadaan suatu sistem pada waktu tertentu, ya, yang tentu dinyatakan dengan fungsi gelombang, kita tidak dapat secara pasti memprediksi hasil dari setiap eksperimen yang mungkin terjadi di masa depan. Itu terjadi karena sifat probabilitas dari teori kuantum ya. Sehingga fungsi gelombang ini eh, digunakan karena dapat memberikan kemungkinan kemungkinan hasil pengukuran dan bukan hasil yang pasti. Jadi perbedaan yang mendasarnya gitu ya atau secara prinsipilnya kalau di teori klasik ini eh, determinisme ya
determinisme, tulisannya jelek banget. Determinisme, determinisme. Kalau di fisika kuantum ini ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini bisa dipelajari lewat probabilitas dengan menggunakan fungsi gelombang. Oke. Nah, jadi pada dasarnya eh, Bond ini mengusulkan ya. Nah, sekali lagi dengan membandingkan data eksperimen, kalau dilihat di sini ya di apa interpretasinya dengan membandingkan eh, data eksperimen bahwa nilai absolut ya ini nilai absolut fungsi gelombang terkait dalam eh, posisi tertentu dalam ruang. Nah, ini fungsi gelombangnya, ini ruangnya karena yang namanya posisi berarti ada ruang ya, dan fungsi gelombang ini menunjukkan persamaan yang bisa menunjukkan keberadaan eh, partikel. Nah, eh, psi dikuadratkan dikalikan dengan dx dz ini adalah em, volume gitu ya atau ruang adalah probability of finding the quantum particle ya. Jadi ini adalah persamaan probabilitas untuk menemukan partikel kuantum yang dideskripsikan oleh fungsi gelombang pada elemen volume dx dz pada waktu tertentu. Nah, katanya seharusnya ya seharusnya Bond ini bisa mendapatkan penghargaan lebih awal. Dia dinominasikan oleh Albert Einstein lebih awal gitu ya di tahun 1930-an, tetapi dia tidak mendapatnya karena beberapa alasan politik katanya. Jadi wajar kalau mungkin ilmu itu ada gapnya dari segi waktu. Kadang penelitian A tahun kapan gitu, boomingnya lagi tahun eh, nggak tahu tahun eh, ke depannya tahun berapa tahun lagi gitu. Ada polisi diceritakan karena beberapa em, alasan politik. Tetapi bagaimanapun interpretasi probabilitasnya adalah eh, tetap ya menjadi fitur yang sangat luar biasa dari fisika kuantum yang juga sering menjadi sumber kebingungan bagi yang awam. Dan bisa dikatakan bahwa sifat probabilistik ini menjadi misteri fisika kuantum karena sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita pahami, tetapi sebenarnya eh, itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau ini berkaitan dengan ketidakpastian di alam kan sebenarnya kebanyakan ketidakpastian ya. Kalau yang sudah pasti itu hanya di mekanika klasik saja dan untuk kasus sehari-hari memang kebanyakan itu tidak bisa diprediksi ke depannya. Meskipun secara sains fisika kuantum ini mengandung banyak ketidakpastian, tetapi di balik fakta itu, ya itulah faktanya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin eh, kalian coba di eh, di pelajari gitu ya mengenai deterministik lalu eh, interpretasi Bond itu seperti apa yang lebih lengkapnya. Oke. Nah,
ini di garis bawahi bahwa di interpretasi Bund ini tadi sudah disampaikan tetap menjadi meskipun telat gitu ya, ini tetap menjadi apa ya, persamaan persamaan yang eh, terus dipakai pada PCR pelaku. Oke, nah sekarang tadi kita sudah dapat runutannya gitu ya, mengenai persamaan sekunder, terus dibantu dengan bom dikembangkan. Nah sekarang dari persamaan ini di eh, di apa dikembangkan lagi sehingga kita mengenal persamaan kontinuitas. eh, di submateri continuous equation ini Ibu akan menjelaskan konsep yang agak teknis tentang persamaan pemindahan dari kuantum, yaitu mengenai persamaan kontinuitas untuk probabilitas. Nah, persamaan ini sangat penting karena tidak hanya terkait dengan cara kita memahami teori kuantum, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa probabilitas tetap terjaga. Jadi maksudnya yang namanya peluang itu kan satu ya, makanya nanti kita akan mempelajari ketika psi star dot psi sama dengan satu. Karena meskipun kita tidak benar-benar mengetahui posisi tepatnya di mana, tetapi kita meyakini dalam ruangan tertentu itu terdapat partikel kuantum. Oke, mari kita turunkan persamaan kontinuitas ini. Nah, Nah, ini sebenarnya bentuk persamaan ini tidak spesifik untuk teori kuantum dan muncul di berbagai bidang fisika. Nah, kalau kita lihat di sembilan nol ini kayak hukum kekekalan ya. Oke, di sini em, ada Zoro per T tambah divergensi dari J sama dengan nol. Rho di sini adalah kepadatan kuantitas konstruksi udara. Ini kepadatan kuantitas konstruksi udara. Nah, dalam kasus persamaan ini maksudnya adalah kerapatan probabilitas ya, kerapatan probabilitas yang dibuat oleh Born, yang mana nilainya itu sama dengan nilai absolut dari fungsi gelombang kuadrat ya. Nilai absolut kuadrat gelombang. Kalau ditulis kurang lebih seperti ini. Kalau kalau sama dengan itu sama dengan psi ya kuadrat ya. Jadi kalau dituliskan probabilitasnya T sama dengan integral dari ini ya, dari ini dikalikan dengan yang volume ruang. Probabilitasnya rho, ini P, ini probabilitas ya, bukan rho ya, ini probabilitas, probabilitas, ini rho, ini rho dikalikan dengan volume. Nah, dari eh, sini katakanlah ruangannya ini ya, yang punya volume, ini volumenya kalau apa yang volume yang menyelimutinya kita tulis Jovi, dan di sini ada eh, rapat arus ya.
Nah, jadi untuk melihat bahwa persamaan ini ya yang Zoro Zote tambah divergensi dan J sama 0 ini sebetulnya tuh masuk ke hukum kekekalan ya karena nol. Jadi eh, kalau nol berarti tidak ada perubahan keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, em, di sini sudah Ibu gambarkan juga volume V dan eh, permukaannya yang permukaan yang memiliki volume ini Ibu tulis Dovi atau Devi dan eh, kemungkinan ditemukannya partikel kuantumnya gitu di dalam volume ini ya. Jadi apa yang kita telah tetapkan di sini bahwa turunan yang disebut T, ditulis T, dari probabilitas ini menemukan partikel dalam suatu volume ya, yang mana nilainya sama dengan minus flux arus probabilitas. Oke, kalau ditulis ini sesuai hukum Gauss ya, integral J dot ds. Nah, ini menggunakan hukum Gauss, menggunakan hukum Gauss. Masih ingat ya hukum Gauss? Pokoknya berhubungan semua yang menyelimuti kalau di listrik mati itu ada EA sama dengan Q per epsilon 0. Kalau di sini konsepnya, jadi maksudnya suatu volume ini diselimuti seluruhnya. Ketika kalau di listrik magnetik kita nyari contohnya Q-nya ya. Kalau di sini kita nyarinya itu adalah partikel kuantumnya. Nah, oke. Konsep Gauss itu kurang lebih kalau di matematika sederhana seperti ini. Integral A sampai B, contohnya fungsi dx, dikalikan dengan dx sama dengan, tinggal diintegralkan nih, F. Nah, kalau kita gabungkan, ini berarti di titik sepanjang ini tuh ya antara sini dan sini gitu ya. Jadi kalau disandingkan dengan kasus yang tadi, kasusnya berarti dot-nya yang mana? Dot-nya yang A, B gitu ya. Lalu kalau V-nya ya seluruhnya A sama B ya. Oke, dari A sampai. Nah, untuk D, F per X-nya yang mana? Kalau di sini konteksnya adalah diferensi dot J ya. Sehingga kalau kita tulis dimasukkan lagi ke persamaan yang tadi untuk mencari eh, probabilitasnya gitu ya. Probabilitasnya tinggal dimasukkan, diturunkan terhadap waktu, berarti P dot I sama dengan min integral tertutup J dot ds. Nah, ini min itu dari mana? Jadi maksudnya min itu eh, apa? Eh, katakanlah seperti ini. Di apa? Ini kan arus ya. Ketika ada arus berarti ada jalan. Kalau kita mengenal ada lubang cacing. Nah, ketika arahnya keluar berarti probabilitasnya berkurang. Nah, berkurangnya ini makanya min. Karena memang masuk akal ketika arusnya itu keluar ya. Makanya contohnya satu bahan dengan bahan lain itu bisa menginduksi satu sama lain karena arahnya keluar. Jadi ketika arahnya keluar mungkin bayangan kasarnya ini muatan apa keluar, berarti kan probabilitas eh, ketemunya partikel bermuatan itu berkurang gitu tuh. Makanya min. Oke. Oke. Nah, lanjut kita em, akan menurunkan persamaan kontinuitas yang tadi dengan fungsi gelombang tentunya. Jadi eh, di sini mungkin Ibu akan menjelaskan proses turunan yang dilakukan untuk membuktikan persamaan kontinuitas menggunakan aturan Bond dalam teori kuantum. Di aturan Bond ini menyatakan bahwa
untuk menghitung probabilitas menemukan partikel dalam suatu volume V dari waktu-waktu, kita harus mengambil turunan dari integral volume nilai absolut dari fungsi gelombang, ya, yang dinyatakan sebagai produk antara fungsi gelombang dan konjugat kompleksnya. Nah, konjugat kompleks, jadi maksudnya itu dia mengkalikan dengan produknya sendiri, tetapi dikasih tanda star ya kalau sini. Oke, Ibu tulis terhadap waktu berarti P dot ya. P dot satu kali berarti diurungkan terhadap waktu ya. Nanti sama dengan do per dot T integral masih gelombangnya dikalikan dengan eh, konjugat kompleksnya dikalikan dengan ruangnya ya. Itu sama dengan integral V dikalikan. Nah, ini kalau kita tulisin sama dengan tinggal di kuadrat ini. Nah, dari sini kemarin kita sudah belajar bahwa dari I tambah resi psi per dot T sama dengan Hamiltonian, ya, ini operator nih, udah masuk kata sama dengan dipindahkan min I per per baca ini pakai per Hamilton Hamilton psi. Nah, dari sini konjugatnya gitu ya diturunkan terhadap waktu ini star ya sama dengan plus kata di min sekarang plus I per H bar Hamiltonian. Ini hanya ngulangi. Nah, Hamilton ini terdapat energi kinetik sama energi potensial. Nah, oke, dari sini em, disubstitusi ya ke dalam persamaan yang ini. Oke, Ibu hapus. Oke, mungkin dilanjutkan ya. Jadi nilai tadi tinggal dimasukkan ke persamaan awal. Nanti diperoleh bisa bersih. Oke, eh, dimasukkan ke dot P sama dengan V volume ya I bar dalam kurung Hamiltonian psi. Oke, sama konjugatnya ya min tinggal dimasukkan yang tadi I bar kurung H. Data lain di Hamiltonian ini adalah H energi kinetik K sama dengan P pada per 2M atau min min H kuadrat per min H kuadrat per 2M nya dengan 2M dikalikan dengan Laplaciannya ya yang dikuadratkan. Nah, ini kan sama-sama IH ya. Ini tinggal dikeluarkan T dot V sama dengan IH per 2M integral V biar lebih sederhana. Tinggal dimasukkan ya yang apa yang nilainya. Kalikan dengan fungsi gelombangnya sekarang ini eh, Laplacian di kan detik ya.
ini perangkat elektronik dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tulis ulang secara umum, kita peroleh min IH per 2M integral I ya, eh, kalikan dengan psi start, lalu dikalikan dengan psi-nya, psi-nya. Nah ini maksudnya konjugatnya ya, tergantung apa di awalnya. Ini persamaan umum. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke yang tadi, ini sama gitu ya. Ini sama dengan yang tadi, yang min integral tertutup, min integral tertutup eh, J dot ds ya. Jadi kalau kita eh, sandingkan J ini adalah yang ini nih, setengah J ini kita tulis sama dengan setengah dalam kurung psi start P per M psi tambah ini plus C dot C ya. Ya, jadi ini menurunkan persamaan kuantitas yang tadi ya. Kalau menurunkan berarti tinggal ke apa J, ini titik di atas tuh bukan J kecil tapi do J per do T ya. Ini harus ingat. Nah, dari konteks persamaan ini, turunan probabilitas dalam persamaan kontinuitas ini mengalihkan fungsi gelombang dengan kompleks konjugatnya ya. Tadi yang apa di yang tadi dihapus. Nah, em, dengan mengalihkan fungsi gelombang dengan kompleks konjugatnya memberikan kontribusi penting dalam perhitungan probabilitas dan arus probabilitas dalam mekanika kuantum. Oke, nah ini sekarang kita akan mempelajari observable operators and expectation values. Nah, dalam video sebelumnya kita membahas secara matematis yang agak rumit untuk mendapatkan persamaan kontinuitas. Nah, dalam proses itu kita terlibat dalam penggunaan operator yang memainkan peranan penting dalam mekanika kuantum secara umum, bukan hanya dalam konteks persamaan kontinuitas ya. Jadi, mari kita di materi ini kita bicara sedikit tentang operator dan bagaimana mereka terkait dengan kuantitas yang dapat diamati dalam fisika kuantum. Nah, untuk eh, memahami asal usulnya, eh, untuk memahami asal usul objek operator dalam teori kuantum, mari kita kembali sedikit dan mengingat dari kita sendiri ya. Kemarin kita belajar mengenai persamaan Schrödinger diterapkan. Oke, di sini a reminder on how the Schrödinger equation was derived. Jadi ini sebagai pengingat bagaimana persamaan Schrödinger diturunkan. Derived di sana dikasih tanda kutip. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar tepat untuk menentukan persamaan Schrödinger sebagai persamaan dasar teori kuantum, tetapi kita semacam mengikuti logika yang digunakan orang-orang terdahulu ya yang meneliti, contohnya seperti Schrödinger. Oke, Ibu tunjukkan di pertemuan awal eh, kita mendapatkan informasi pertama yang penting, yaitu fakta eksperimental bahwa elektron kuantum dan partikel kuantum lainnya mungkin menunjukkan sifat seperti gelombang. Nah, dan untuk menjelaskan hal ini kita semacam memperkenalkan dalam seluruh pertanyaan fungsi gelombang bidang ya atau plane wave function.
yang akan menjelaskan data pada dasarnya. Nah, lalu dalam fungsi gelombang, kita juga memperkenalkan momentum dan energi elektron yang menurut informasi lain yang diketahui dari teori, ini harus terkait satu sama lain dengan menggunakan hubungan dispersi ya. Tadi di awal juga kita disinggung mengenai dispersi elektron. Jadi pada dasarnya energi kinetik partikel bebas yang mp kuadrat lebih ya dari 2 atau p kuadrat lebih dari 2m. Nah, eh, sekarang persamaan Schrödinger ini dibangun untuk memastikan bahwa fungsi gelombang bidang akan keluar sebagai solusinya dan hubungan dispersi ini akan tetap dijaga ya, makanya sebetulnya persamaannya itu aja fungsi gelombangnya. Jadi ini merupakan apa? Sorry, ini merupakan persamaan sebenarnya dan ini melibatkan turunan kedua sehubungan dengan koordinat dalam turunan pertama yang berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini benar-benar pertama kalinya kita eh, berbicara atau berkenalan dengan operator dengan menuliskan persamaan dengan cara-cara yang berbeda. Kita lihat di sisi kiri ada I bar turunan sehubungan dengan waktu dan di sisi kanan ini ada Hamiltonian semacam operator energi Hamiltonian yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Lalu yang terakhir, eh, ini langkah terakhir ya dalam menurunkan persamaan Schrödinger. Ya intinya kita mencoba untuk mengeneralisasi operator energi ya, yang kita sebut Hamiltonian ini dari menjadi operator energi bebas yang hanya P kuadrat eh, per 2M menjadi energi kinetik ditambah menjadi energi potensial dan ini eh, menjadi eh, persamaan Schrödinger yang fundamental yang secara luar biasa menggambarkan semua fisika kuantum non relativistik ya, termasuk bisa juga menggambarkan spektrum atom bahkan banyak sistem partikel ataupun teori logam, teori konduktivitas, superkonduktivitas ya. Jadi semuanya terkandung dalam eh, cara yang sangat ringkas lewat persamaan yang luar biasa ini. Nah, di sini sudah kita lihat berkali-kali ya. Ini adalah operator momentum yang mana nilainya ini IH bar ya gradient. Lalu ada koordinat ya multiplication operator lalu kinetic energi min H kodot. Nah ini yang Laplacian tadi ya yang ditulis sebelumnya. Ini ke dulu dulu. Nah dari sudut pandang matematika yang dikenalkan dari Boltzmann ini mungkin cukup menarik ya, tetapi signifikansi fisik apa yang sebenarnya dimiliki operator-operator ini, signifikansinya seperti apa? Nah, kita akan pelajari. Tidak seperti eh, apa mekanika klasik gitu ya, yang bisa mengukur secara langsung dalam eksperimen, tetapi untuk mekanika kuantum kita menggunakan operator ya yang tidak dapat diukur sendiri. Jadi operator ini bisa mengasosiasikan eksperimen. Tetapi bagaimana kita bisa mengasosiasikan eksperimen yang dapat diamati dengan operator ya. Nah, oke. Tadi observer lalu kita sudah belajar operator. Nah, di sini ada nilai ekspektasi. Nah, untuk eh, aturan Bond ini
eh, diceritakan bahwa psi kuadrat ini adalah merupakan fungsi distribusi probabilitas ya, yang posisinya berbeda untuk partikel-partikel kuantum, sehingga kita bisa memperolehnya dengan mengkalikan kompleksitas konjugatnya. Yang ini ada yang separuhnya, karena ini akan menghasilkan persamaan baru, nanti hasilnya seperti apa. Nah, dari persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari, sebetulnya ini hanya apa ya, mencoba mengeneralisir ya, karena tiap fungsi akan berbeda, tetapi secara persamaan yang tadi yang luar biasa, yang I H bar gitu ya. I H bar dan psi sama dengan Hamiltonian psi. Nah, ini bisa meringkas semua eh, bidang-bidang fisika ya, karena sebetulnya tuh ya tidak terlepas dari partikel kuanta gitu. Nah, adapun asumsi untuk kuantum mekanik pada umumnya X ya, dengan corresponding operator. Kalau udah pakai topi berarti ini disebutnya operator. Ekspektasi value dari X ini tinggal dikalikan ya dengan operatornya. Operator ini kalau juga. Jadi ini jelas harus ditulis. Kadang ditulis D pangkat 3R atau D pi. Ya tergantung, kalau tadi kan ibu ngasih contohnya tuh yang posisinya dengan R, T ya. Itu mungkin. Eh, untuk time independence Schrödinger sama yang terakhir yang super positif, mungkin ibu lanjutkan di kuliah minggu depan ya secara online. Jadi ini nggak ada di Zoom ini rekaman. Ini sebatas pengenalan saja. Kalian bisa mempelajari ini lebih dalam atau nanti minggu depan bisa ditanyakan eh, lebih jauh lagi. Mungkin eh, sekian materi untuk kalian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.